Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rijal selaku mahasiswa yang mengulang di mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi sebagai sebuah tugas yang diberikan oleh dosen, ini kita sedikit menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen Bahasa Indonesia. Jadi ada sebuah buku yang menjadikan rujukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, yang di situ juga ada dosen saya di situ yang saya tempati mengulang. Ini dosen Mirnawati. Ini saya ingin menjelaskan di bagian bab 5 sebagai sebuah sebuah tugas saya di semester ini. Ini pembahasan di bab 5 adalah pembentukan dan penulisan kalimat. Jadi di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat, bagaimana membuat kalimat dan lain sebagainya. Itu nanti saya jelaskan secara singkat sebagai sebuah tugas saya. Untuk singkat saja, jadi kalimat itu adalah salah satu hal yang paling urgen dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dalam berkomunikasi dan lain sebagainya itu kita menggunakan kalimat, gitu kan. Ini kalimat itu apa sih? Kalimat itu adalah kalimat merupakan suatu bahasa yang lebih besar daripada kata atau frasa yang umumnya muncul dalam bentuk tulisan atau lisan sebagai rangkaian kata yang menyatakan pikiran tertentu. Jadi kalimat itu adalah serangkaian kata-kata, gitu kan. Serangkaian kata-kata yang lahir dari sebuah pikiran gitu. Lahir dari sebuah pikiran, kemudian kita rangkaikan dalam sebuah susunan kata-kata, dan itulah kalimat gitu. Ini kalimat itu adalah sekumpulan kata-kata yang lahir dari sebuah pikiran gitu. Kemudian di sini dikatakan kalimat memiliki ciri khas yang memungkinkannya untuk berdiri secara relatif mandiri dengan intonasi yang menunjukkan batasan antara suatu kalimat dengan kalimat lainnya. Jadi juga kalimat itu nanti di sini nanti akan dijelaskan secara secara penyampaian, bagaimana cara menyampaikan sebuah kalimat atau bagaimana cara menulis kalimat gitu. Di sini juga dijelaskan kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran gitu, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dalam bahasa lisan, kalimat diawali dengan dan diakhiri dengan kesenyapan. Ini kalimat di situ kalimat ini jelas ketika kalimat ini diakhiri dengan kesenyapan gitu. Kesenyapan di situ maknanya adalah si pendengar itu tidak akan menunggu kelanjutan dari sebuah kalimat gitu. Atau dalam istilahnya kalimat sempurna gitu. Ini kalimat sempurna ini adalah kalimat yang diakhiri dengan penekanan terhadap subjek gitu. Nanti kita temukan di situ ada subjek, ada predikat gitu kan. Ada penghubung yang kita sebut sebagai kopula nantinya. Sini dicontohkan ada ani sebagai subjek dan ada membaca buku sebagai predikat gitu kan. Atau ani membaca buku, itu adalah sebuah kalimat yang terangkai dari subjek dan predikat gitu.
Ini kita memahami ani sebagai sebuah subjek dan membaca buku sebagai sebuah predikat yang memiliki keterhubungan dengan subjek, ini ani gitu. Atau nanti kita masukkan dia sebagai kategori kalimat kerja gitu kan, atau kalimat membaca itu adalah kalimat kerja gitu kan, atau kata kerja. Ini ani sedang melakukan baca buku gitu. Atau di sini juga ada gajah adalah hewan besar gitu. Gajah itu predikat, subjek gitu. Hewan besar itu sebagai predikatnya. Ini hewan besar itu terpredikasi pada gajah. Dan itu adalah penghubung bagi antar subjek dan predikat. Nah, itu akan terpahami bila kalimat ini lengkap dengan sisi-sisinya, yakni sisi di situ adalah subjek dan predikat. Bila di antara salah satunya tidak ada, maka kalimat tersebut tidak lengkap gitu. Atau bahkan kalimat ini tidak terpahami bila tidak memiliki subjek maupun predikat gitu. Itu adalah bagian-bagian kalimat. Bagian-bagian kalimat adalah subjek dan predikat. Kemudian di sini ada kalimat tunggal. Kalimat majemuk setara juga di bab 5 ini dibahas. Kalimat majemuk bertingkat, jenis konjungsi dan lain sebagainya itu adalah pembahasan di bab 5 ini gitu. Ini pembahasan di bab 5 ini adalah pembahasan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kalimat gitu. Dan bagaimana cara membuat sebuah kalimat gitu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalimat itu terangkai dari bagian-bagian kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, ini akan lengkap, kalimat ini akan terpahami bila terdiri dari subjek dan predikat. Oke, mungkin itu saja dari saya sebagai tugas tambahan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.